Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Fikih Munakahat yang beranggotakan Mudrik Al-Fahmi NIM 1219102, Nurul Faiko Rusdiana NIM 1219103, Muhammad Syukron Huda NIM 1219105, Muhammad Rizkan Mubarak NIM 1219107, dan saya Oli Ratnasari NIM 1219106. Di sini kami akan sedikit memaparkan makalah kelompok kami yang berjudul Hak dan Kewajiban Suami Istri. Untuk selanjutnya, silakan teman-teman menyimak penyajian materi dari kelompok kami. Yang pertama ada hak dan kewajiban suami. Sebenarnya hak dan kewajiban suami istri merupakan suatu hubungan yang timbal balik. Maksudnya, apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Cara garis besar kewajiban suami terhadap istri ada dua macam, yaitu kewajiban yang bersifat materi dan kewajiban yang bersifat non-materi. Kewajiban yang bersifat materi yang pertama ada mahar. Mahar adalah harta yang menjadi hak istri yang harus dipenuhi oleh suami karena adanya akad. Pada zaman jahiliyah, seorang wanita benar-benar tidak diberi kesempatan memiliki sesuatu yang diberikan suaminya pada saat pernikahan atau mahar pun dia tidak berhak memilikinya. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 4 yang menerangkan bahwa membayar mahar atau mas kawin untuk istri adalah suatu kewajiban bagi seorang suami. Dan mahar tersebut adalah hak istri secara penuh. Seorang istri bebas untuk menggunakannya dan bebas pula untuk memberikan seluruhnya atau sebagian dari mahar tersebut kepada siapapun termasuk suaminya. Poin selanjutnya yaitu poin kedua, yaitu nafkah. Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya dan merupakan salah satu kewajiban pokok suami kepada istrinya semenjak mereka mendirikan rumah tangga. Pemilihan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberian nafkah adalah karena Islam ingin melindungi wanita dari beban yang berlebihan. Karena seperti yang kita ketahui, wanita, dalam hal ini istri, sudah menanggung beban dari kodratnya sendiri, yaitu beban reproduksi yang penuh resiko fisik dan mental. Poin yang selanjutnya yaitu poin B, hak dan kewajiban imaterial. Yang pertama adalah mempergauli istri dengan baik. Kewajiban pertama seorang suami kepada istrinya ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan baik. Menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk istrinya yang akan dapat mengikat hatinya. Memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan di hatinya. Yang selanjutnya yaitu poin yang kedua, memperlakukan istri dengan baik. Dalam kehidupan berumah tangga, banyak hal yang harus diperhatikan oleh seorang suami. Selain memenuhi segala kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, istri juga membutuhkan perlakuan yang baik dari seorang suami, sehingga kehidupan dalam berkeluarga tersebut bisa berlangsung tentram. Yang ketiga adalah memimpin dan melindungi keluarga. Suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak di hadapan Allah, karena suami adalah pemimpin wanita, dalam kurung istri, dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hak dan kewajiban istri. Yang pertama, taat kepada suami. Rasulullah SAW telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami mereka, karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan. Rasulullah telah menjadikan ridho suami sebagai penyebab masuk surga. Yang kedua, tidak durhaka kepada suami. Rasulullah juga menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaannya kepada suami dan kekufurannya tidak bersyukur kepada kebaikan suami. Yang ketiga, menjaga kehormatan suami. Di antara hak suami atas istri adalah tidak memasukkan seseorang ke dalam rumahnya, melainkan dengan izin suaminya. Dan yang keempat,
berhias untuk suami. Berhiasnya istri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Selanjutnya, hak dan kewajiban suami istri dalam undang-undang dan KHI. Menurut Undang-Undang Perkawinan, dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab 5 pasal 30 sampai dengan pasal 34. Undang-Undang Perkawinan tahun 30 menyatakan suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Undang-Undang Perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan 1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Yang kedua, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Di dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata, apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidakhadiran suami atau sebab lain, pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum. Undang-Undang Perkawinan mengatakan dengan tegas bahwa suami adalah kepala rumah tangga, berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam. Kemudian pasal 32 Undang-Undang Perkawinan menerangkan A. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat. B. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Tempat kediaman dalam ayat 1 dalam artian tempat tinggal atau rumah yang bisa ditempati pasangan suami istri dan juga anak-anak mereka. Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan merupakan prolog bagi pasal 32. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama. Di samping mereka harus saling mencintai, hormat menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami sebagai kepala rumah tangga melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan sang suami. Demikian pula istri, dia wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kemudian, apabila salah satu dari keduanya melalaikan kewajibannya, mereka dapat menuntut ke pengadilan di wilayah mereka berdomisili. Hal ini sesuai dengan pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Perkawinan. Pada pasal 33 Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Sedangkan pasal 34 Undang-Undang Perkawinan menegaskan A. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. B. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. C. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat 1 menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya,
maka baik istri atau suami dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Selanjutnya adalah kompilasi hukum Islam yang mengatur hak kewajiban suami istri dalam bab 7 pasal 77 sampai dengan pasal 84. Pasal 77 kompilasi hukum Islam menyatakan A. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. B. Suami istri wajib saling cinta dan mencintai, hormat dan menghormati, serta setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain. C. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. D. Suami istri wajib memelihara kehormatannya. Dan yang terakhir adalah E. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Adapun pasal 78 KHI menjelaskan A. Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah. B. Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat 1 ditentukan oleh suami istri bersama. Dalam kompilasi hukum Islam yang mengatur tentang kedudukan suami istri terdapat dalam pasal 79, yaitu 1. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga. B. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. C. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Dan mungkin sekian dari kelompok kami. Selebihnya minta maaf. Wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.